مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطاهرين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم اجعل من أهل السنة والجماعة. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. Ayuhal hazirin wal hazirat, sidang jamaah subuh rahimakumullah. InsyaAllah dalam kesempatan subuh yang sangat mulianya, Luntuan ingin mencoba untuk menyampaikan 2 poin saja tentang Ramadan. Poin yang pertama, hikmah Allah mensyariatkan puasa Ramadan kepada kita. Poin yang kedua, kelebihan daripada bulan suci Ramadan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita memaklumi bahwa puasa Ramadan itu merupakan kewajiban kepada kita, karena dalil tentang kewajiban puasa itu qat'i. Karena Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 180, yaitu dengan kata-kata kutiba. Karena dalam ayatnya Allah mengatakan ya allazina amanu kutiba. Para ahli tafsir mentafsirkan kutiba itu bermakna furidah atau wujibah, yaitu diwajibkan. Yang kedua, karena hadis pun sangat jelas dan juga merupakan salah satu daripada rukun Islam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi kajian kita, apa hikmah Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan, mewajibkan puasa kepada kita. Karena puasa itu perlu juga kita ketahui, wajib puasa pada tahun kedua hijrah. Semasa Rasulullah di Mekah itu belum perintah puasa. Tepatnya pada bulan Sya'ban tahun kedua hijrah, Rasulullah 2 tahun berada di kota Madinah, baru Allah wajib kepada kita puasa. Yang hikmah Allah Ta'ala wajib puasa kepada kitanya, yaitu sebagai hukuman terhadap nafsu. Karena yang membuat gedanya uronyo jahat, yang membuat gedanya uronyo beribadat, itu semuanya kerja nafsu. Karena Allah sendiri menyebutkan dalam Al-Quran, a'da aduika nafsuka, yang paling jahat musuhmu, kata Allah, itulah nafsumu. Ternyata tidak jahatnya setan, lebih berbahaya nafsu.
Sehingga Allah diibarat dengan kata-kata a'da. Berarti sejahat-jahat. Berarti menyatakan a'danya hana yang paling jahat daripada nafsu. Artinya bahaya musuh udanya laudibnya nafsu. Hadirin yang dimuliakan Allah, makanya Allah Ta'ala disyariatkan puasa kepada gedanya untuk terhukum nafsunya. Dalam kitab kecil ulun tuan membaca, yaitu dalam kitab Durratun Nasihin. Di sini nak kepegah bahawa yang pertama kepegah akai. Dia kepegah akai lah Allah. Gedayang bacul li Allah ba'akai man anda thoroga akai disuut ana abduka wa anta khaliq lun hambaron ya Allah dan rona pencipta lun ahsanta jroh berarti kata akai. Kemudian Allah nebegat nafsu netayang ba nafsu man anta hai nafsu thoroga dengan sombong dan angkuh. Nafsu isuut ana anda yang bahasa Aceh lun doron, karena sombong had nafsunya kepada Khalik Allah hanituri hukum nafsu, sehingga bak sabuh riwayat getik lam neraka sampai lehega bak kali ke leher baru mubah isuut ana abduka wa anta Khalik lun hamba ron sebagai pencipta lu. Hadirin yang dimuliakan Allah, watihatnya nafsu dan akai galong gubuh dalam tubuh manusia. Jadi dihukum oleh Allah nafsunya dengan getik dalam neraka. Uronyo nafsunya kanubuh dalam tubuh gedanya. Dan yakin dan percaya bahawa dengan nafsunya sempurna dia manusia. Allah sendiri nepegah dalam Al-Quran, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kamu ciptakan manusia makhluk yang paling sempurna. Sempurna hak kedanya. Dengan akainya bisa memilah antara baik dengan jahat, dengan nafsu, sehingga akhirnya bisa terasakan bagaimana lezatnya nikmat-nikmat duniawi. Lagi makanan bohrid, malaikat hana gebi alat untuk dapat merasakan tersebut. Hadirin yang dimuliakan Allah, dalam kitab kecil Wasaul Afrah isinan nak pegah dari segi afdal makhluk Allah. Di antara makhluk Allah yang paling afdal inan geduleh peringkat pertama menyegedaykan ranking pertama paling haya makhluk Nabi Muhammad yang nomor 1. Ada kun makhluk ma siwa Allah, yang kan Allah yang mandung makhluk. Urutan kedua atau peringkat kedua, ranking kedua afdal makhluk para rasul, yaitu leher belahro yang dicantumkan dalam Al-Quran cuman 25 roh. Nyan ijma' menyakhilaf berpegah 28, termasuk sebagian ulama mengatakan Luqmanul Hakim. Nyan khilaf, yang ijma' dalam Al-Quran Nabi 25 menan berpegah dalam kitabnya. Yang lumrih leher afdal makhluk yaitu para nabi yang ledak jumlah. Peringkat yang keempat malaikat. Padahal sama-sama tatupnya bahawa malaikatnya makhluk Allah yang paling taat, yang tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah sedikit pun. Tapi kalau segi afdal makhluk, peringkat keempat, peringkat kelima para sahabat dan selanjutnya. Jadi ternyata di antara makhluk Allah yang paling afdal kalangan manusia, Nabi Rasul Nabi Muhammad itu golongan manusia. Karena apa? Karena kita taat pada Allah
harus melawan nafsu dan syaitan. Adapun malaikat taat itu sangat wajar. Kenapa? Karena malaikat hana nafsu, hana tantangan. Wajarlah mereka taat pada Allah. Kalau kita taat pada Allah itu sangat luar biasa, itu sangat di atas wajar. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali kepada dasar. Makanya uronyo nafsunya kagubuh dalam tubuh manusia, giyu hukum oleh Allah kepada gedanya dengan berpuasa. Nyan puasa yang disyariatkan oleh Allah untuk sebagai hukuman kepada nafsu. Dengan tahukum nafsu, akhirnya menjadi di ujung ayat la'allakum tattaqun. Menye nafsunyo hana terhukum, nyohan akan menjadi titel ulun bertakwa. Budak mana takwa? Imtisalul awamir wa ijtinabu nawahi. Ukut semua perintah Allah. Apakah itu perintah wajib, perintah sunat, dan menjauhkan semua larangan Allah. Apakah itu larangan haram atau larangan dalam bentuk makruh, yang makna daripada muttaqi. Supaya menjadi ulul muttaqi, makanya hukumlah nafsu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, gedanya uronya nafsu hana terhukum karena tujuan disyariatkan puasa untuk mengurangkan makan. Karena nafsu gedanya akan subur dengan banyak makan. Dengan le dah semajunya nafsu akan subur, sehingga untuk mencapai predikat takwahan merumpuk. Gedenya uronyo dia puasa makin batal. Karena bukan mengurangkan makan, justru memperbanyak makan. Buktinya waktu bulan Ramadan umpun-umpun makan. Hai putrai ke bo kalang-kaling ya. Yang biasa ke makanan bui ya. Tapi waktu katuh bulan Ramadan nyanyan kai makan. Kapunuh urung makan. Jadi itu sebagai pertanda menunjukkan gedanya dengan tibanya Ramadan memperbanyakkan makan, bukan mengurangkan makan. Sehingga dia ada puasa hana terhukum nafsunya. Makanya bagi orang yang berpegang dalam syariat yang hana kepingin berkahwin, apakah hana belanja atau hana galak, nyan untuk hukuman kepada orangnya supaya baik terjadinya zina, giu pula puasa. Kupa dia pula puasa supaya nafsunya nyak lumuh. Dengan lumuhnya nafsu, han akan terjadi perbuatan maksiat. Hadirin yang dimuliakan Allah, hebatnya dalam kitabnya kepegah lom pakan hikmah puasa dalam titon cuma 3 bulan saja. Mendih pakahan mesti 3 minggu menda atau mulai uro sehingga kau raya. Pujiat trip dah atau pujiat menyuruh galak, pujiat awal had habis. Sehingga Nabi nak kebuka dalam sebuah hadis, sekiranya umat lon ditepu dekna kelebihan yang Allah berikan pada bulan Ramadan, sungguh mereka mencita-citakan ada jin Ramadannya titon penuh. Sehingga di saat berpisah dengan bulan Ramadan, ubena langit bumi diklik bandung. Karena bulan yang sangat agung, di antara bulan-bulan lain yang paling agung bulan Ramadan diklik ada jid Ramadan setahun penuh. Tapi yang menjadi syariat kita umat Muhammad, dalam setahun wajib berpuasa cuma 1 bulan. Apa hikmahnya? Ternyata itu pun ada asbabnya, ada sebabnya. Apa sebabnya? Di saat indatu gede Nabi Allah Adam dengan Siti Hawa berada dalam syurga, keduanya Allah ingatkan Adam, Hawa, semua nikmat yang ada surga silakan kamu nikmati sepuas-puasnya, dan jangan engkau makan, jangankan makan dekat pun
pada kayu ini tidak boleh. Walaupun sering dah dengar boh khuldi, tapi waktu ada buka tafsir ternyata para ulama boh kai yang getam ke Nabi Adamnya le pendapat. Jadi nah tiba bakai yang getam ke Nabi Adam jangankan pajuh mutau hanjit. Nah nilai timbul pertanyaan. Apakah nantinya di surga nah lagi Nabi Adam sehingga nah surah getam-tam hana. Man pakai Nabi Adam getam karena Nabi Adam hana sip syarat dalam surga. Salah satu syarat dalam surga bu mati. Nabi Adam wati haknya hana mati loh. Begitu Allah menjadikan langsung kepedu dalam surga. Itu sebagai tanda bahawa gampung asai gede surga. Uronyo sedih lah gampung gaduh putun putranya aswalau. Padahal watihat talok sejarah mandum gampung asai surga. Makanya orang yang tamu neraka dinamakan sesat. Sebabkan wo gampung asai. Gampung asai berunun wo lumbutu namanya sesat. Jadi baik abutun aswalau. Nyo berarti dunianya orang kebicrok bahasa Aceh. Dari surga kebicrok mungkin nek dia nak salah bacut. Nya tinggal na ada berunun. Ilun tuan rek ke dihuriwa. Nah ini kadang kai beraya. Jadi orang kebicrok gedanya. Ya saya kampung ini. Jadi dalam surga singa hana pantangan. Semua nikmat surga silahkan dinikmati. Justru yang dilarang dalam surga beribadat. Maksudnya yang meratib dalam surganya gede oleh Allah. Pernah dilakukan oleh Nabi Allah Idris. Nabi Idris goknyan salah satu nabi yang pernah tamang dalam surga. Dengan izin Allah gebi tamang dalam surga. Ternyata beliau melihat begitu indahnya nikmat surga, hana rencana gedu biak Allah mengizinkan. Sebagaimana biasa di dunia beliau orang yang tekun beribadah, gemeratib sampai. Sehingga getugol Allah, "Maza taqulu?" Hai Idris putra kakunya. Uskur lon sebut rona lah. Idris lon pegak surga ke tempat meratib. Lon pegak surganya tempat berpoya-poya. Lam dunia han lon bi mabuk, han lon bi mezina, urunyo pubut punya hawa. Bek kata yang meratib Idris dalam surga. Menya kata meratib jak masjid Abu Hurairah. Ha yak semayang ina yak meratib yak beut. Ino hanjut. Man ino Idris pulang bak kata. Buat tinggal dalam surga, mi tinggal dalam surga, haji meratib. Nya nikmati bidadari lon yang meribenya kata hawa kiban yang galak. Yang ibadat haji. Menyakata ibadat baik du leno tren basat dalam dunia. Atau menyebut tren dalam dunia dua ilangit saja malaikat. Dah pilihan kata Idris. Ya Allah dunia kalau kiamat lagi janji rona bahlun tren bahlo ulangit mata. Berarti bek le luntren kuno buma bahlun du ilangit lo ibadat saja malaikat ron. Sehingga troinuhat Nabi Idris mandangna. Malahan roh Nabi mandangna troinuhat Nabi Idris, Nabi Isa, kemudian Nabi Khidir, Nabi Ilyas. Dua roh ilangit, dua roh buma. Jadi menunjukkan putra bagi dia bahawa dalam surganya bukan tempat beribadah. Dalam dunianya lah tempat beribadah. Makanya dia udik dalam dunia penuh dengan kesusahan. Ada anak nikmat, kadang kaya, susah tetap. Karena memang dunia ya Allah jadikannya kan tempat surga katanya. Lagi sebuah riwayat al-jannatu lil kafirin. Budagen surganya bagi orang kafir. Dunianya surga orang kafir. Sedangkan orang Islam dunianya sebagai penjara. Jadi gedanya kebuka oleh Allah, nyo dunia yang tadunya sebagai penjara. Artinya bukan tempat berpoya-poya. Tempat berpoya-poya gedanya orang singoh ini. Makanya sangat menyesal gedanya bila udipnya hana tak ibadah. Kibal dalam sebuah riwayat menyesal hana tak ibadah. Uro kiamat manusia yang hana ibadah menyesal ukuran kelai mata itu biar. Putra itu biar darah lah mata. Gekun le malaikat andai kata uronyo
menyesal yang kata alami dalam dunia tak lakukan, sungguh Allah ampun dosa kata. Tapi orangnya penyesalan kata terlambat. Hana li faedah. Andai kata dalam dunia tamu sampai darah dalam mata, nyan Allah ampun dosa kata. Tapi orangnya kelim masa menyesal. Orangnya masa memetik hasil, masa menanam dalam dunia. Orangnya masa panen, masa bercocok tanam, masa beramal dalam dunia. Oleh mati habis masa beramal, kanun aktif. Hadirin yang dimuliakan Allah. Jadi kakeh dengan godaan syaitan, akhirnya tergodalah Siti Hawa. Gepajuhlah boh kayanya li Siti Hawa, olehnya gerayu Nabi Adam, gepajuh li Nabi Adam. Wadah gepajuh li Siti Hawa sampai tuut dalam perut. Tengah gepajuh li Nabi Adam, ternyata Allah dikirim siro malaikat yang tugas malaikatnya mengawasi Nabi Adam. Ternyata Nabi Adam tengah kepajuh, getigalah nyambak takwa Nabi Allah Adam. Sehingga hukuman inau si bulian. Nyo kenyo kepegah hikmah disyariatkan puasa si bulian. Nya hikmah pakan hikmah Allah riyo puasa si bulian karena hukuman nyo boh kaya yang ketam no bak takwa. Mana urungkeun toknya apa bakhuldi tidak disebutkan. Berarti antaranya yang kan artinya yang nak kepegah cuman hukuman putraikeun boh kaya yang gelarang menombak takut Nabi Adam 1 bulan. Makanya menjadi syariat bagi kita berpuasa dalam setahun sebulan. Hadirin yang dimuliakan Allah, kan selesai sabuh poin, yaitu hikmah Allah mensyariatkan puasa sebagai hukuman bagi nafsu. Ternyata bila hansip hukuman tamah lo, artinya lih puasa Ramadan iringi dengan puasa Syawal. Oh bila hansip lo tamah lo, karena hukumannya sesuai dengan putrakan pelanggaran. Menyadarinya menyadari wadah talu ada nafsu kadang ka overdosis. Keban overdosis hai perumah rona hawa ke perumah ko. Ada urinang lakorona. Tapi hawa ke lakoro. Nya mungkin nafsu ka overdosis. Nya ubat hanjek jeb ya ubud, payajeb yang siribeseti. Kenapa kan? Karena sesuai dengan penyakit. Karena diobati sesuai dengan penyakit. Jadi menyahana mampan dengan puasa Ramadan, mungkin nafsu kau overdosis, tambahlah setelah nantinya Ramadan dengan puasa Syawal. InsyaAllah dengan banyak puasa nafsu akan terhukum. Kemudian poin yang kedua, tak singkat mentang. Nyan kelebihan Ramadan. Allah menciptakan dalam setahunnya 12 bulan. Di antara 12 bulan yang paling good bagi katanya umat Muhammad nakeh bulan Ramadan. Bahkan bulan Ramadan yang paling good bagi katanya umat Muhammad. Sebab yang pertama good bulan Ramadan karena amal ibadah katanya gelipat ganda. Beda bab bulan lain. Mungkin menyebab bulan lain satu kebajikan dibalah dengan 10. Tapi menyebab bulan Ramadan gebalah sampai hana terhingga banyaknya. Sampai pahala puasa langsung ana ajzi kata Allah. Lon ia akan membalas langsung tentang pahala puasa. Jadi amal ibadah bab bulan Ramadan nyug lipat ganda. Makanya banyaklah beribadah bab bulan Ramadan. Sangat ruga, sangat celaka bagi orang yang tidak memanfaatkan Ramadan beribadah. Karena bulan Ramadannya Allah lipat gandakan amal ibadah. Sehingga ada riwayat yang menyebutkan naumu saim ibadah, nyo huruf puasa ajuk ibadah, wasumtuhu tasbih, hana tamratib ta ia mantap, nyo kira tasbih. Makanya menyebut meratib nyambek beraba, ia mantap lagi jampu. Baik berah-berah yang kira tasbih. Kemudian wa amaluhu mudhaaf, amal ibadahnya dilipat ganda. Beda dengan bulan lain. Wa dzambuhu maghfurun, dosanya diampuni. Wa du'a'u mustajabu, doanya cepat dikabulkan.
Makanya doa yang tak diterima oleh Allah termasuk bulan suci Ramadan. Itu sebab yang pertama, lebih Ramadan, amal ibadah kita dilipat ganda, melebihi daripada bulan lain. Sebab yang kedua, lebihnya bulan Ramadan karena turunnya semua kitab Allah, bukan Al-Quran saja, semua kitab-kitab Allah sekaligus Allah turunkan dari Allah kepada langit dunia nyan bak bulan Ramadan. Yang kesemuanya kitab Allah termasuk suhuf yang 3 kebetulan bak bulan Ramadan. Yang kesemuanya merupakan kalam Allah yang sangat agung, yang menjadi hudal lil muttaqin, petunjuk bagi kita orang muttaqin. Makanya karena itu kalam Allah yang mulia Allah turunkan pada bulan mulia, itulah bulan Ramadan. Maka itu menjadi satu sebab lebihnya bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga, sebab lebih bulan Ramadan karena banyaknya turun malaikat, jahat turun malaikat. Allah sendiri mengatakan dalam surah Al-Qadar, tanazzalul malaikatu waruh, telah malaikat darah, cukup jai malaikat gitu. Malahan sebagian daripada ahli tafsir mentafsirkan waruh itu siro malaikat raksasa. Mereka tak bayang ngakai han sanggup tak bayangkan, tapi tak yakini karena itu adalah kekuasaan Allah. Mereka bayang secara logika mungkin hidup lakai. Jadi dalam kitab Johar ketulis bahawa malaikat raksasa tersebut memiliki 1000 kepala. Malaikatnya naule gu 1000. Gu tulisan ukuran raya tip sabahule ube dunianya. Sehingga menyeurang yang kena tayang ditanya. Menyeule malaikat ube dunianya pataduk tanya. Malaikat itu Allah ciptakan dari nur. Nur yang kapak je. Buktinya dalam ruangnya dikna lampu sep je. Tapu bulam sep je. Karena nur itu bisa menempati di mana saja. Jadi hana menghalang gara-gara nur gedanya. Jadi malaikat itu memiliki 1000 kepala. Yang gebegah raya tiap sabah hulai ubay dunianya. Dan yang hebatnya Allah ciptakan tiap sabah hulai nyona siribe boh muka. Yang tiap sabah hulai menyatanya sabah muka. Malaikatnya tiap sabah hulai na muka ke siribe boh. Masya Allah. Jadi nyan mandung kuasa Allah. Nya dah fikir ngakai hidup lakai itu. Anak boleh dah fikir ngakai tak yakini karena itu kudrah Allah. Dan tiap sabah mukanya memiliki siribe boh babah. Bono tiap sabah hulai siribe boh muka. Tiap sabah muka na babah siribe boh. Pat hidup nyambe dia yang balut. Ilu hana lu balut. Ilu lu baca atam tulis. Menyang ragu tayang ba Allah. Pokoknya nyo atam tulis. Dalam kitab bertulis le para wali-wali Allah. Ya urunyan hana mahai sulit pak urunyan. Be urunyo katanya mana lu kala. Katanya punya teori awak barat cukup ke yakin. Teori penemuan bulan, penemuan bulan, padahal yang teorinya awak kafir. Awak yang hana sunyi daripada sulit. Watihat teori Islam, nah hadisnya, nah ayatnya. Watihat teori si kafir, lu kalan hana yang langsung yakin new teori doktor profesor pulan yang awak barat. Ya awaknya hana mahai sulit, hana mahai sunyi daripada sulit. Ya awaknya merupakan musuh Allah. Nyuruhnya kadang lebih condong ke teori mereka. Nyo teori pada muslim dan daripada wali Allah. Jadi tiap sabah muka nasib bebah babah. Tiap sabah babahnya nasib bebah lidah lo. Itunya sabah babah sabah lidah. Malaikatnya sabah babah tu lidah dari bebah. Bapak hidup nyampi handa depan. Yang malaikatnya kena Allah tanazzalul malaikah waruh. Yang malaikatnya turun. Walaupun sebagian ahli tafsir mengatakan rohnya Jibril. Nyana ahli tafsir mengatakan waruh itu Jibril. Nah yang pegah waruhnya malaikat yang lu pegah tanya. Turun malaikatnya setiap rumah. Cuma sedih nak pedung-pedung bawah rumah yang kejap. Yang intinya rumah yang mengekalkan dalam berbuat dosa, lagi urung mabuk,
orang penzina, orang yang koh hubungan satu rahmi, orang pajuh riba, kemudian orang yang menduharkai orang tua, orang yang mengekalkan lambut maksiat hana getauban, nyobak rumahnya hantu malaikat. Makanya tugas katanya dari Syakban, dari Rajab Syakban, yang tugasnya bertaubat supaya malam Ramadan malaikat gejak rumah katanya, supaya amal ibadat katanya diterima oleh Allah. Nya persiapan dari Rajab dan Syakban. Uronyo be'lina dosa, supaya malaikat yang tadinya turun gejak rumah katanya, tapi menyahana tak taubat daripada semua dosa, nyahana pada gelumpau gejak malaikat. Hadirin yang dimuliakan Allah. Jadi putra tugas malaikatnya gejak dia berdoa kepada Allah pada gedanya yang tim ibadat bab bulan Ramadan. Hadirin yang dimuliakan Allah, yang termasuk sebab yang kelih lebih Ramadan. Sebab yang kepuat lebih bulan Ramadan karena terjadi sebuah malam yang sangat agung, nak malam Lailatul Qadar. Allah sendiri nebegah dalam surah Al-Qadar, putra nebegah Lailatul Qadari khairum min alfisah. Lailatul Qadarnya lebih gad daripada tak ibadah 1000 bulan nyan kena Allah. Artinya satu malam saja kita beribadat pada malam Qadar itu lebih afdal daripada tak ibadat 1000 bulan. Hadirin yang dimuliakan Allah. Adapun asbabun nuzul gebutan ayatnya gara-gara na sahabat yang bertanya. Putra kita yang di sahabat Rasulullah mbak Tabahura geduk dengan sahabat. Sira geduk bercerita tentang umat Nabi awal. Namanya Syama'un Al-Ghazi. Nya Syama'un Al-Ghazi nyan termasuk umat Nabi awal. Yang goknya kaki ibadat ke Allah 1000 bulan. Nyan hana pre-uro ibadat. Ti uro memperang gonya. Yang buat ti uro perang kafe gonya. Senjatanya sangat unik, tulang rahang unta. Nyan senjata yang beliau gunakan. Anehnya senjata tersebut di saat beliau lapar, itu bit makanan itu bi. Jadi sehingga kafe sangat kewalahan bagaimana cara menaklukkan Syama'un Al-Ghazi. Jadi singkat apagah akhirnya dija'lah ala urinam, dikatlah Syama'un Al-Ghazi dengan uknya, dikat dengan rantai, dikat dengan talau yang raya-raya hamampah, sehingga beliau ruh buka rahasia bab rumah. Makanya udah agam hati-hati yang buka rahasia. Jadi guru buka, hai berumuh lun, dalam dunianya Allah Ta'ala hana Nabi musabah benda pun yang bisa melemahkan kekuatan lun. Hanyalah yang bisa melemahkan kekuatan lun, lun 7 kerak yang panjang-panjang. Nyan yang pelumuh lun. Dengan benda lain Allah hana izin untuk melumpuhkan kekuatan lun. Sehingga dalam kesempatannya dikohlah oleh perumuhnya, karena wadihatnya segala syariat Nabi Muhammad jid mengkawin dengan kafir. Kaki dikohlah, yaitu beliau diikat sehingga beliau tidak ada daya, disiksa beliau dengan diculik anak mata dan dikoh jarau, sehingga beliau dalam keadaan yang sangat sadis. Malaikat turut menangis dalam menyaksikannya, sehingga Allah mengutuskan malaikatku turun kepada Syama'un Al-Ghazi dan kamu tanyakan kepadanya apa keinginannya, akan saya kabulkan. Sehingga malaikat itu datang kepada Syama'un Al-Ghazi dan beliau memohon, ya Allah, engkau kembalikan anggotaku seperti semula supaya aku bisa beribadat pada engkau, dan kafir yang telah menyiksaku semoga mereka semuanya mati. Akhirnya Allah mengabulkan doa Syama'un Al-Ghazi, anggotanya kembali utuh seperti biasa dan kafir semuanya mati, termasuk istrinya. Kemudian beliau beribadah lagi kepada Allah.
Sahabat yang tadinya mendengar cerita Rasulullah semuanya menangis. Semuanya para sahabat gemar padu. Nah, tiada sahabat yang bertanya, Rasulullah, ilmu kena tanya Rasulullah, apa yang kau tanyakan? Ya Rasulullah, ternyata umat dahulu mereka cukup banyak ibadatnya. Umur mereka panjang, ibadatnya sangat banyak. Sedangkan kita, umat engkau umurnya singkat, ibadatnya sedikit. Mungkin kita harapan surga sangat jauh ya Rasulullah. Nah ya Rasulullah, ibadat yang telah lakukan seimbang atau lebih daripada ibadat Samud Al-Ghazali. Nah ya Rasulullah, putra ibadat yang terbuat sehingga dengan ibadatnya melebihi daripada ibadat Samud Al-Ghazali. Sehingga Rasulullah tersungkur. Hana kita ambil jawaban. Rasulullah watihannya kakak gedikut. Tebah hana kita ambil jawaban. Nasihat telah Jibril dengan menurunkan wahyu, Muhammad katakan kepada orang yang bertanya tadinya, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Satu malam saja umat engkau Muhammad beribadat itu melebihi daripada ibadat Samud Al-Ghazi 1000 bulan. Makanya itu menjadi sebab bagi gedenya umat Muhammad lebih bulan Ramadan karena terjadinya malam Lailatul Qadar. Dalam Asy-Syafi'i, malam Qadar itu lebih diharapkan 10 terakhir, lebih-lebih malam ganjil. Itulah menjadi beberapa sebab saja lebih Ramadan. Yang pertama, karena amalan kita dilipat ganda. Yang kedua, diturunkan semua kitab Allah dan suhuf. Yang ketiga, banyak turun malaikat. Yang keempat, terjadi satu malam yang sangat dahsyat, yaitu malam Qadar. Hanya demikian tausiah pada subuh ini, kiranya bermanfaat bagi saya dan umumnya kepada jamaah sekalian. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.